Hai guys, bertemu lagi dengan admin Teknik Informatika, salam servis printer. Kali ini admin mau bahas tentang banyaknya orang yang kuliah di jurusan Teknik Informatika dikarenakan disuruh oleh seseorang, baik itu orang tua, atau saudara, ataupun Pak D, Tante, dan lain-lain. Apakah itu salah? Mari kita bahas, jadi simak terus. Misalnya contoh waktu saya di perusahaan sebelum saya, sebelum ini kan yang terhebat-hebat tuh lulusan-lulusan kampus-kampus itu bukan yang IPK-nya tertinggi. Yang terhebat-hebat itu biasanya IPK-nya lebih turun. Kita nyarinya tuh yang di sekitar 3 gitu kan. Dunia kuliah itu dunia di mana kita belajar kemandirian, bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dunia untuk menambah wawasan untuk skill yang akan kita dapat di jurusan yang kita pilih. Pasti di antara kalian yang menonton video ini pasti ada yang direkomendasikan oleh seseorang, baik itu keluarga ataupun kerabat, untuk pilih jurusan Teknik Informatika, padahal ingin kuliah di jurusan lain. Katanya ke depan bakal banyak dicari, peluangnya besar buat dapat kerja, semuanya serba digital dan sebagainya. Begitu kan guys? Iyalah, masa enggak? Akan tetapi ada tapinya loh ini. Apakah mereka tahu skill kita dalam bidang tersebut? Apakah kita beneran mampu di bidang tersebut? Apakah kalau kita gagal di jurusan tersebut mereka akan bantu? Jadi sebelum masuk jurusan kuliah Teknik Informatika, kita ukur dulu kemampuan kita dalam bidang teknologi dan matematika terutama. Ini bukan menakut-nakuti ya, akan tetapi admin merasa kok sayang banget banyak talenta yang seharusnya pada tempatnya malah terbuang karena rekomendasi dari seseorang, terutama orang tua. Banyak banget di komen bilang, "Min, aku nggak bisa operasikan laptop, komputer aja nggak bisa, punya aja kagak, coding nggak bisa, apalagi matematika. Aku bisanya masak, benerin mesin motor, ngeracik obat karena SMK-nya kesehatan, atau marketing perhotelan dan sebagainya. Tapi aku disuruh oleh seseorang, kebanyakan orang tua atau saudara, untuk pilih jurusan Teknik Informatika. Gimana Min?" Coba bayangkan, ini ibarat kalau kalian nggak punya skill renang, tapi nyemplung di kolam 4 meter tanpa pelampung. Ya pasti tenggelam, tinggal kalian mau tidak buat usaha keluar dari permasalahan tersebut. Itu pun usahanya pasti hasilnya tidak akan semaksimal kalau kalian menaruh skill kalian pada tempatnya. Tapi akan berbeda ceritanya kalau kalian memang minat di jurusan ini, tahu resikonya, mau berjuang atas resiko tersebut. Hasilnya akan berbeda. Soalnya ada teman admin yang dulunya dari jurusan SMK-nya antah berantah, tapi jadi programmer yang handal. Tapi dia tahu resikonya dan mau berjuang untuk itu. Apapun masalahnya dia hadapi dan cari tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Beda kalau disuruh, apalagi terpaksa di jurusan ini, pasti akan pusing sekali. Akhirnya akan menyalahkan orang lain atas keputusan yang sebenarnya kita pilih sendiri. Merasa orang yang menyuruh kita mengambil jurusan ini ikut andil atas kegagalan yang pada logikanya kita pilih sendiri. Jadi lihat skill masing-masing. Di jurusan ini akan banyak matematikanya. Coding itu pasti. Logika itu harus. Kemudian punya laptop yang sedikit oke, itu wajib. Aneh kalau jurusan Teknik Informatika nggak punya laptop, itu sangat aneh. Ibarat perang, tapi nggak bawa senjata. Padahal musuhnya bawa senjata lengkap. Jangan bunuh diri lah. Sayang waktu, sayang biaya, sayang tenaga. Kalau kalian minat di jurusan ini tanpa paksaan dan mau berjuang, itu bisa banget. Admin sendiri saja dari jurusan IPS itu bisa. Tapi tahu resikonya, belajar coding dari nol. Dulu sering banget ke kampus malam-malam buat download video tutorial ngoding. Karena admin kosnya nggak ada wifi, kalau pakai kuota itu mahal banget. Cari teman yang ahli ngoding buat ngajarin. Bela-belain nabung buat beli laptop yang lumayan lah. Jadi buat kalian yang merasa mau masuk jurusan ini, dipikir matang-matang terlebih dahulu. Oke, itu dulu, semoga membantu. Dan seperti biasa, jangan lupa share. Salam servis printer. Dan bye-bye.